Selamat pagi, Jemaat yang dikasihi Kristus. Morning everyone, praise the Lord that we all can gather here in His house. Puji Tuhan kita dapat berkumpul bersama di sini untuk memuji dan menyembah-Nya di rumah-Nya yang kudus. Mari sebelum kita mulai ibadah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya yang kudus dengan bermeditasi di dalam doa. Let us prepare our heart and mind to enter His holy presence with meditation and prayer. Mari kita mulai. Ayat untuk mengawali ibadah kita pagi ini diambil dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-25 ayatnya yang pertama. Call to worship is taken from the book of Isaiah, chapter 25, verse 1. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Yesaya 25 ayatnya yang pertama berbunyi demikian. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau. Mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita buka ibadah kita dengan pujian penghormatan. Come, now is the time to worship. Disambung dengan open the eyes of my heart, Lord. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita. You are to worship.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kuduslah Engkau ya Tuhan, terpujilah namamu di surga dan di bumi. Heavenly Father, you are holy. May your name be glorified in heaven and on earth. Kami datang ke hadirat-Mu untuk memuji dan menyembah-Mu. We gather here to praise and worship you, Lord. Kami juga mengucap syukur atas penyertaan-Mu, atas kasih setia-Mu, atas segala berkat yang Kau curahkan bagi kami. We're so grateful for you always being there for us, for your faithfulness and for all the blessing that you poured on us. Kuduskan dan sucikan hati kami ya Tuhan, agar kami dapat menerima dan mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Paul. Cleanse and sanctify our heart, so we may receive and understand your word that will be delivered by Pastor Paul. Bapa di surga, kami serahkan ibadah kami ini dalam tangan-Mu. Father God, we want to lift up our service into your hand. Kiranya ibadah kami menyenangkan dan berkenan di hati-Mu ya Tuhan. May our praise and worship pleases you, Lord. In Jesus' precious name we pray and give thanks. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk. Berita pengharapan diambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-71 ayatnya yang ke-5. The words of hope is taken from the book of Psalm chapter 71 verse 5. Mazmur 71 ayatnya yang ke-5 berbunyi demikian. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Demikianlah berita pengharapan. Mari kita puji Dia dengan pujian I worship you, Almighty God. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do, and I give you praise. For you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. Kita ulangi. I worship you, Almighty God. There is none like you.
berita pengampunan diambil dari kitab Titus, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang keempat sampai keenam. The words of forgiveness is taken from the book of Titus, chapter 3, verse 4 to 6. Kita akan membacanya bergantian. Saya akan membacakan ayat yang keempat, Bapak Ibu yang kelima dan keenam bersama-sama. Boleh dibuka Alkitabnya. Titus 3, pasal yang keempat, ayat yang keempat dan keenam. Titus 3 ayatnya yang keempat. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, bersama-sama, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Demikianlah berita pengampunan. Mari kita puji Dia dengan pujian Tersembunyi Ujung Jalan. We're going to sing the English version first and Indonesian. Atau bangkit berdiri. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh. Bunyi bimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Apa
untuk duduk. Tiba waktunya kita mengajukan permohonan doa kita dengan doa pengakuan dosa dan doa syafaat. Saya persilakan Pendeta Paul. Sebelum kita masuk dalam doa, marilah kita pujikan nama Yesus. Before we pray, let us sing the name of Jesus. Nama Yesus memulihkan, nama Yesus menyembuhkan, nama Yesus beriku harapan, ku menang bersamamu Tuhan. The name of Jesus, it restores me. The name of Jesus, oh, it heals me. The name of Jesus, it gives me hope and strength. With you, Lord, I shall rise and overcome. With you, Lord, I shall rise and overcome. Selamat pagi Bapa dalam surga. Good morning our Heavenly Father. Terima kasih Engkau telah membawa kami masuk ke dalam rumah-Mu untuk beribadah kepada-Mu hari ini. Thank you for bringing us into your house to worship you today. Kami naikkan syukur kepada-Mu atas berkat demi berkat yang telah Engkau karuniakan kepada kami di hari-hari yang lampau. We give you thanks, Father, for blessing after blessing that you have bestowed upon us in the days past. Kami tahu Engkau memelihara hidup kami melewati apapun yang mesti kami hadapi. We know, Lord, that you are always with us, that you take care of us through anything that we will have to face. Kami naikkan doa pula kepada-Mu, mengakui kami semua orang-orang berdosa. Kami sudah tahu kehendak-Mu, tapi kami tidak selalu menaati-Mu. We also come before you to confess that we are all sinners. We knew what your will was, but we did not always obey you. Kami mohon ampunilah kami, basuhlah kami dengan darah-Mu. So we pray, please forgive us. Wash us clean once again with your blood. Dan biarlah di hari mendatang kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. And we pray, may in the days to come, we will live in accordance to your will. Bapa, kami juga naikkan doa hari ini buat saudara-saudara kami yang tengah sakit.
We also want to pray, Father, today for our brothers and sisters who are ill. Kami naikkan doa buat saudara Lu. Kami naikkan doa buat saudara Mei. Kami minta Tuhan bersama mereka yang tengah sakit dan jamahlah serta sembuhkan mereka. We pray for our brother Lu and our sister May who are ill today. May you touch them and heal them, Father. Kami naikkan doa juga buat saudara Budi, buat Encik Lina, buat Tante Sophie. Biarlah Engkau kuatkan tubuh mereka sehingga mereka kuat dan bisa berjalan kembali. We lift up our brother Budi, our sisters Tante Sofia and Lina. May you give them strength, Father, that each day they will grow stronger so they can walk again. Kami naikkan doa buat Tante Elvir, buat Caitlin, memohon Tuhan terus jamah tubuh mereka, sembuhkan mereka, biarlah Engkau lenyapkan sakit penyakit dari tubuh mereka. We pray, Father, for Tante Elvir, for Caitlin. May you also strengthen them. May you take the pain away from their body and may you heal them from their diseases. Kami naikkan doa pula ya Tuhan buat Om Peter Chua. Kami bersyukur Om Peter bisa bersama kami. Kami mohon teruslah berikan kepada Om kekuatan menjalani perawatan beberapa minggu lagi. We lift up our brother Om Peter Chua. We thank you that he is here with us today. May you continue to give him strength to complete the treatment in a few more weeks. Kami naikkan doa pula buat Hans, buat Benita, biarlah Tuhan jamah mereka, bersihkan tubuh mereka dari sakit penyakit, dan juga jamahlah lutut Pilar supaya tidak lagi dia menderita sakit. We also pray for our brother Hans and his wife Benita. May you cleanse their bodies from illnesses, dear Lord. May they be healed and be strong again. And we pray for Pilar. May you touch her knees that they will not bother her anymore, that she can again walk freely. Kami naikkan doa pula ya Tuhan buat Engkau Fabian, buat Encik Alwan. Biarlah Tuhan jamah mereka, kuatkan dan sembuhkan mereka. Kami naikkan doa pula buat Encik Esther, buat Sandra. Teruslah Tuhan bersihkan tubuh mereka dari sakit penyakit. We pray for our sister Alwan, for our brother Fabian. May you also touch and heal them, Father. We pray for Esther and for Sandra. May you continue to strengthen their bodies and cleanse their bodies from diseases. Kami naikkan doa pula buat Engkau Pardi, buat Enci Sinta, dan juga buat Andri. Biarlah Tuhan jamah mereka, sembuhkan mereka, teruslah kuatkan tubuh mereka. We pray, Father, for our brother Pardi, our sister Andri, and also for our sister Sinta. May you also touch them, heal them, and strengthen them, dear Lord. Kami naikkan doa buat Irawan. Teruslah Engkau kuatkan tubuhnya, sehingga makin hari dia makin sehat, sehingga dia bisa kembali beribadah di gereja ini. We pray for our brother Irawan. May you continue to strengthen him, that each day he will grow stronger, Lord, that he can come and worship with us again here. Kami naikkan doa pula buat Anyau, buat Herwi yang sedang di Indonesia. Teruslah Engkau kuatkan tubuh mereka, bersihkan tubuh mereka dari sakit penyakit. We pray for our brother Anyau, for our sister Herwi who is in Indonesia. May you strengthen them, cleanse their bodies from illnesses, dear Lord. May you heal them. Kami naikkan doa pula buat saudari Stephanie dan Mira. Teruslah Engkau kuatkan tubuh mereka sehingga mereka tetap sehat. We pray for our sister Stephanie and Mira. May you continue to strengthen their bodies, that may you heal them from their sicknesses, dear Lord. Kami naikkan doa pula buat Encik Ina. Memohon supaya Tuhan terus kuatkan dia. Peliharalah
pikiran dan memorinya supaya tetap bisa mengenali kami dan dirinya. We lift up our sister Ina. May you touch and heal her. May you protect her memory so that she will always recognize us and herself. Dan kami naikkan doa pula ya Bapak buat Oma Hain dan Tante Tina serta Tante Betsy di Indonesia. May you also be with them, protect them, and may you give them strength and fill their hearts with joy. Dear Lord Jesus, thank you for hearing all our prayers. Terima kasih Tuhan, Kau mendengarkan doa kami. Terakhir kami juga naikkan doa buat tetangga kami Norma. Biarlah Tuhan jamah, sembuhkan, dan Engkau sediakan tempat tinggal buat mereka sekeluarga. We pray at last, Lord, for our sister, our neighbor Norma. May you continue to heal her and provide a place for them to live. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah melalui firman-Mu yang akan kami dengar. We pray now, please speak to us through your word that we will hear. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. In the name of Jesus, our Lord and Savior, we all pray. Amen. Marilah kita membuka Kitab 1 Korintus pasal 12. Will you please turn your Bible to the book of 1 Corinthians chapter 12. Satu Korintus pasal 12, 1 Corinthians chapter 12. Kita akan membaca satu ayat saja, yaitu ayat 9. And we are going to read only one verse, verse 9. Marilah kita bangkit berdiri. Please stand for the reading of the scripture. 1 Corinthians chapter 12, verse 9. 1, 2, 3. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Silakan duduk, you may be seated. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah alat untuk belajar tentang kesempatan kedua. The theme of today's message is a tool to learn about second chance. Saudara, makin kita ini bertambah tua, makin kita bisa melihat dengan lebih jelas. The older we are, the more clearly we see. Tatkala kita masih muda, kita menginginkan banyak hal. Namun setelah kita tua, kita biasanya hanya mau satu saja, yaitu sehat. Ya. When we were young, we wanted a lot of things, but when we are old, we only one thing. To be healthy. Nah, bukannya hal-hal yang lain tidak penting, tapi makin bertambah tua, makin kita menyadari bahwa ternyata kesehatan lebih penting daripada hal-hal yang lain. It's not that other things are not important, but as we grow older, we realize that health is more important than other things. Apa gunanya mempunyai mobil yang bagus bila kita tidak bisa mengendarainya, kan? What is the use of having a nice car if we cannot even drive it? Apa gunanya punya rumah yang besar kalau kita bahkan tidak bisa keluar dari kamar tidur kita? What is the use of having a big house if we cannot even walk out of our bedroom? Jadi itu sebab di hari tua biasanya kita hanya minta supaya tetap sehat. Ya, hence we only ask to be healthy. That's all. Nah, saudara, kita telah belajar bahwa Roh Kudus memberikan kepada kita karunia. Apa itu karunia? Kemampuan atau kebisaan yang khusus untuk pembangunan gereja. We have learned that the Holy Spirit gives us gifts. And what are gifts? Special abilities for the building of the church. Dan kita pun telah belajar bahwa karunia-karunia Roh Kudus pada dasarnya adalah alat atau sarana yang Tuhan gunakan untuk berkomunikasi dengan kita, para anaknya. And we have also learned that gifts of the Spirit are in essence the tools that God uses to communicate to us, His children. Tuhan membangun gerejanya
dengan cara berkomunikasi dengan kita melalui karunia-karunia dari Roh Kudus. It is by communicating to us through the gifts of the Spirit that God builds His church. Saudara, misalnya Tuhan menunjukkan jalan kepada kita supaya kita tetap ada di jalannya dan melakukan apa yang diarahkannya dengan cara memberi kepada kita karunia, hikmat, dan pengetahuan. By giving us the gifts of wisdom and knowledge, God wants to show us the way so we can stay on His path and will do what He directs us to do. Berikut, Tuhan memberikan kepada kita kuasa-Nya untuk melakukan pekerjaannya dengan cara memberi karunia iman. Karena pekerjaannya hanya dapat dan seharusnya lah dilakukan di dalam iman. By giving us the gift of faith, God gives us the power to do His work. Because His work can and should only be done in faith or by faith. Nah, sekarang kita telah tiba pada karunia roh yang keempat, yaitu karunia untuk menyembuhkan. Atau dapat kita sebut juga karunia kehidupan. Now we have come to the fourth gift of the Spirit, which is the gift of healing. Or we can also call it the gift of life. Mohon diingat bahwa lebih dari 2000 tahun yang lalu, hampir semua penyakit bisa berakhir dengan kematian. Please bear in mind that over 2000 years ago, almost certainly any sickness would potentially lead to death. Dysentery, kolera, lepra, influenza, bahkan melahirkan anak dapat dan seringkali berakhir dengan kematian. Ya, dysentery, cholera, leprosy, influenza, even childbirth could and often cause death. Misalnya, jadi saudara, kita lihat di Alkitab, tatkala Alkitab memberitahukan kita bahwa hati atau jantung Nabal berhenti di dalamnya dan dia menjadi kaku seperti batu, besar kemungkinan dia terkena serangan stroke. When the Bible tells us that Nabal's heart died within him and he became like a stone, most likely he suffered a stroke. Nabal meninggal 10 hari kemudian. Nabal died 10 days later. Sewaktu Alkitab memberitahukan kita bahwa Raja Yehoram ususnya keluar karena penyakitnya dan dia mati di dalam penderitaan, besar kemungkinan dia menderita wasir atau lebih buruk lagi kanker usus. When the Bible tells us that King Jehoram's intestines came out because of his sickness, so he died in severe pain, most likely he suffered from hemorrhoids or worse yet, colon cancer. Dia meninggal 2 tahun kemudian. He died 2 years later. Nah, karena masih terbatasnya ilmu kedokteran, maka penyembuhan ilahi adalah sesuatu yang diharapkan oleh orang. Due to the limited scope of medical science, supernatural healing was then something people depended on. Nah, saudara, sewaktu penyakit menjadi seperti hukuman mati, maka campur tangan Tuhan menyembuhkan kita menjadi karunia kehidupan. You see, when sickness becomes a death sentence, God's intervention of healing us becomes His gift of life. Bila penyakit menjadi sesuatu pelajaran untuk kita cermati, maka kesembuhan menjadi kesempatan untuk mengoreksi kesalahan yang telah kita perbuat dan memulai sesuatu yang baru. If sickness becomes a lesson to be learned, healing becomes an opportunity to correct the wrong we have done and to start anew. Dengan kata lain, penyembuhan menjadi
cara Tuhan untuk memberitahukan kepada kita bahwa Ia tengah memberi kepada kita kesempatan kedua. Healing becomes God's way of telling us that He is giving us a second chance. Saya masih ingat mendengar kesaksian dari seseorang di Singapura. Pada masa remaja pemudanya, dia begitu bermasalah, terlibat dengan obat-obat terlarang, dan akhirnya dia itu ingin membunuh diri, melempar dirinya dari tingkat berapa di apartemen di tempat tinggalnya. I remember hearing this testimony from this man, a Singaporean man, who when he was younger involved in drugs and a lot of other things, and at one point he saw no hope anymore in his life, and so he threw himself down from I don't know how many stories apartment that he was living in. Saudara-saudara, percaya apa tidak, dia tidak mati. Believe it or not, he survived. Memang dia akhirnya patah tulang sehingga saya masih ingat dia harus menggunakan tongkat untuk bisa berjalan. Yes, he broke his bones. I remember him walking with a cane. Tapi saudara-saudara, percaya apa tidak, dia selamat. Believe it or not, he survived. Dan karena itu dia menganggap ini adalah kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepadanya. So he took it that as a second chance that God gave him. Itu sebab kemana-mana dia pergi, dia memberitahukan kepada orang tentang kasih karunia Tuhan. Since then, everywhere he went, he told people about the grace of God. Saudara, Allah melalui rohnya yang kudus memberi kepada gereja karunia untuk menyembuhkan, untuk memperlihatkan bahwa bukan saja dia hadir dalam hidup kita dan mengerti penderitaan kita, tapi juga dia peduli dengan kita. God, through His Holy Spirit, gives the church the gift of healing to show that not only is He present in our lives and knows the pain and hardship we suffer, but that He also cares for us. Dia begitu peduli, sehingga dia mendengar doa kita dan menyembuhkan kita. Sehingga melalui kesembuhan kita mengalami kasih-Nya dan melihat hidup dengan berbeda. So much so that He hears our prayers and heals us. So through healing, we will experience His love and see life in a new way. Kita tahu Tuhan mengasihi kita. We know that God loves us. Dan saya yakin kita telah mengalami kasih-Nya dalam pelbagai cara dan bentuk. And we have experienced His love in some forms or another. Tapi mungkin dari semuanya, kesembuhan adalah yang paling mencerminkan kasih Tuhan kepada kita. Out of all, I think, healing is perhaps at the top of the list of experiencing the love of God. Setelah menderita sakit berat, kemudian menerima kesembuhan, kita biasanya akan menjadi orang yang baru, orang yang berbeda. After suffering a serious illness and receiving healing, we are usually transformed. Kita tidak lagi melihat dengan mata yang sama, kita melihatnya dengan lebih jelas. We no longer see life like before. We can see it now more clearly. Kita lebih menghargai hidup ini. We appreciate life even more. Kita lebih tahu apa yang penting dan apa yang tidak penting. We know what is important and what is not important. Nah, mari sekarang kita masuk dan teliti tentang karunia untuk menyembuhkan ini dan bertanya, apakah karunia untuk menyembuhkan? Now let us delve into this gift of healing and ask, what is the gift of healing? Kita semua bisa berdoa dan menerima kesembuhan. We all can pray for and receive healing. Namun, saudara, orang yang dikaruniakan karunia untuk menyembuhkan, berdoa dan melihat kesembuhan lebih konsisten
But those who are gifted with the gift of healing pray and receive healing or see healing almost consistently. Mungkin kesembuhan itu tidak terjadi langsung, segera, tapi perlahan-lahan terjadi. The healing may not take place instantly, but over time it is happening. Orang yang sakit sekarang sehat. Those who are sick are now healthy. Nah, jadi kita bisa katakan orang yang berkarunia untuk menyembuhkan telah diberikan kuasa untuk melakukan penyembuhan. You see, those who are gifted with healing have been given the power to affect healing. Roh Kudus telah memberikannya, sehingga orang-orang ini tidak lagi perlu menunggu untuk kuasa menyembuhkan turun atas mereka. Kuasa itu sudah ada di dalam diri mereka. The Holy Spirit has given it. So they need not wait for healing power to come upon them. It's already in them. Mereka hanya perlu berdoa dan mengeluarkan atau melepaskannya. They just need to pray and release it. Sebagai contoh, as an example. Sewaktu Elisa menyuruh Naaman, panglima Raja Aram, untuk mandi 7 kali di sungai Yordan, supaya sembuh dari penyakit kustanya, Elisa mengeluarkan, melepaskan kuasa penyembuhan yang ada di dalamnya. When Elisha instructed Naaman, the commander of the king of Syria or Aram, to wash in the Jordan 7 times to be healed from his leprosy, he was releasing healing power that was in him. Yang menyembuhkan Naaman bukanlah air di sungai Yordan atau menyelupkan dirinya 7 kali, bukan. What healed Naaman was not the water in the Jordan River or the dipping into it 7 times. Semua ini hanya untuk mengajar Naaman untuk belajar rendah hati di hadapan Tuhan Allah. All this, wash in the Jordan, dipping his body 7 times in the Jordan, was only to teach Naaman to be humble before the Lord God. Yang menyembuhkan Naaman adalah kuasa untuk menyembuhkan yang keluar dari perkataan Elisa, Nabi Allah. So you see, what healed Naaman was God's healing power that came through the words of Elisha, the prophet. Contoh yang lain. Sewaktu Petrus menyuruh orang yang lumpuh yang duduk di depan pintu gerbang bait Allah, lihatlah kepada kami, perak dan emas aku tidak punya, tapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, bangkit dan berjalanlah. Petrus tengah mengeluarkan, melepaskan kuasa untuk menyembuhkan yang ada di dalamnya. In the same way, when Peter instructed a lame man at the gate of the temple, look at us, silver and gold I do not have, but what I do have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. He was simply releasing healing power that was already in him. Alkitab memberitahu kita, Petrus kemudian mengangkat orang itu dengan tangan kanannya, dan dengan segera kaki serta mata kaki orang itu menjadi kuat. Maka dia melompat, berdiri, berjalan, masuk ke bait Allah dengan mereka. Berjalan, melompat, dan memuji-muji Allah. The Bible tells us that Peter took him by the right hand and lifted him up
And immediately his feet and ankle bones received strength. So he, leaping up, stood and walked and entered the temple with them, walking, leaping, and praising God. Itulah karunia untuk menyembuhkan dari Roh Kudus. That is the Holy Spirit's gift of healing. Jadi berbeda dari kebanyakan kita yang mesti berdoa, memohon kuasa Tuhan untuk turun atas kita untuk melakukan penyembuhan. Orang yang berkarunia penyembuhan sudah mempunyai kuasa itu. Contrary to the rest of us who must pray for God's power to come and affect healing. Those who are gifted with healing already have healing power. Mereka hanya perlu melepaskannya. Sebagaimana diarahkan oleh Roh Kudus tatkala waktunya telah tiba. They just need to release it as directed by the Holy Spirit when the time comes. Saudara, di Markus pasal 5 ayat 25 hingga 34 dapat kita baca kisah tentang seorang wanita yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Menunjukkan penyakit yang kronis yang sudah lama. In Mark 5:25 to 34, we can read the story of this woman who had a flow of blood for 12 years, indicating a long and chronic illness. Nah, dia meyakini bahwa dia akan sembuh bila dia menjamah jubah Yesus. Dan itu yang dilakukannya. She believed that she would be healed by simply touching Jesus' clothes. So she went and did that. Begitu dia jamah jubah Yesus, pendarahannya berhenti dan dia sembuh. Right after she touched Jesus' cloak, she stopped bleeding and was instantly healed. Alkitab berkata, Yesus tahu bahwa ada tenaga yang keluar dari dalam dirinya, berbalik kepada orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? The Bible tells us, and Jesus, immediately knowing in himself that power had gone out of him, turned around in the crowd and said, who touched my clothes? Jadi, sama seperti Yesus Tuhan kita. Orang yang dikaruniakan karunia untuk menyembuhkan sudah memiliki kuasa penyembuhan. Tinggal dilepaskan sesuai dengan suruhan Roh Kudus. Like Jesus our blessed Lord. Those who are gifted with healing have been given healing power, ready to be discharged at the direction of the Holy Spirit. Maka dengan kuasa yang diberikan oleh Allah, sama seperti Petrus, mereka dapat berkata, bangkit dan berjalanlah. Hence, with authority given by God, like Peter, they can say, rise and walk. Mungkin sebagian saudara masih mengingat Peter Tan, seseorang yang biasa saya kunjungi dulu di rumah Jompo. Some of you here must remember Peter Tan, somebody that I used to visit in a nursing facility. Dia itu ditembak di lehernya, membuatnya menderita kelumpuhan sewaktu orang mau merampok dan mengambil mobilnya. In a carjacking attempt, he was shot in the neck, resulting in quadriplegia. Waktu saya berjumpa dengan dia, hati saya iba melihatnya. When I first met him, my heart just went out to him. Ini orang masih berusia 50-an tahun, tapi duduk di kursi roda, tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya, tidak bisa berjalan. Here was a man in his early 50s, sitting in a wheelchair,
unable to move his limbs, much less stand and walk. Jadi setelah saya berkunjung sekitar 2 kali, saya bertanya, minta izin, boleh nggak saya berdoa untuknya? So after a couple of visits, I asked his permission to pray for him. Saudara, saya hanya ingin melihat dia bisa berjalan lagi. You see, I just wanted to see him walk again. Dia memberitahu saya bahwa sudah ada orang-orang yang berdoa baginya, tapi tetap dia tidak bisa berjalan. He told me that several people had already prayed for him, but he still couldn't walk. Tapi karena saya terus memintanya, akhirnya dia berkata, oke, tidak apa-apa. Meskipun dia sebetulnya tidak begitu nyaman dengan permohonan saya. But because I insisted, he let me. Even though I could tell that he was not too comfortable with my request. Jadi saya berdoa untuknya, kemudian saya memintanya untuk bangkit dan berjalan. So I prayed for him, and then I asked him to stand and walk. Dia tidak bisa bangkit, apalagi berjalan. Meskipun saya mencoba untuk membantunya, bisa berdiri. So I prayed for him, then asked him to walk, but he couldn't walk. He couldn't even stand, even after I tried to hold him up. Beberapa tahun yang lalu Tuhan memanggil Peter ke rumahnya di sorga. A few years ago, Peter went to his eternal home with Jesus. Apa yang terjadi? So what happened? Apakah saya salah berdoa untuknya supaya dia sembuh? Did I do wrong for praying for him for healing? Tidak, saya tidak salah. No, I did not. Apakah saya memiliki karunia untuk menyembuhkan? Tidak. Did I have the gift of healing? No, I did not. Namun kilas balik saudara akan apa yang terjadi. Seharusnya saya mendengarkan permintaannya. Dan tidak memintanya untuk menjalani kebaktian penyembuhan itu. But looking back on this, I can say that I should have listened to him and not put him through that so-called healing service. Saya tidak seharusnya memperlakukannya sebagai objek. I should not have treated him as an object. Saya seharusnya sudah tahu saya tidak memiliki karunia untuk menyembuhkan. Jadi seharusnya saya hanya berdoa dan tidak menyuruhnya untuk berjalan seperti Petrus menyuruh orang yang lumpuh yang duduk di pintu gerbang bait Allah. Knowing that I did not and still do not have the gift of healing, I should not have prayed and commanded him to walk like what Peter the apostle did to the lame man at the temple's gate. Saya tidak seharusnya berlaku seolah-olah saya memiliki kuasa untuk menyembuhkan yang siap untuk saya berikan. I should not have acted as if I had the healing power which was ready to be discharged. Saya seharusnya hanya berdoa dengan sungguh hati untuk kesembuhannya. I should have only prayed earnestly for healing. Saudara, Alkitab mencatat banyak penyembuhan. Itu sebab kita cenderung beranggapan bahwa semua orang yang dipakai Tuhan di Alkitab memiliki karunia untuk menyembuhkan. The Bible is replete with healing. Consequently, we tend to think that all men and women used by God in the Bible had the gift of healing. Ternyata tidak demikian. Interestingly, that is not the case. Saudara, tidak ada catatan bahwa Amos, Obadya, Mika, dan nabi-nabi kecil lainnya
memiliki karunia untuk menyembuhkan. There's no record that Amos, Obadiah, Micah, and the rest of the minor prophets had the gift of healing. Dan tidak ada catatan penyembuhan yang dilakukan oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, atau bahkan oleh Musa dan Yosua. And there is no record of healing done by Abraham, Isaac, and Jacob, or by Moses and Joshua. Alkitab bahkan memberitahukan kepada kita bahwa Yohanes Pembaptis tidak pernah melakukan perbuatan atau karya ajaib yang termasuk kesembuhan. The Bible even tells us that John the Baptist never performed any miraculous act, which we can assume also includes healing. Saudara, Roh Kudus tidak memberikan karunia itu kepada mereka. The Holy Spirit did not give that gift to them. Roh Kudus memberikan karunia-karunia yang lain. Karena Tuhan mempunyai tujuan yang lain bagi mereka. He gave them other gifts. God had other purposes for them. Belum saya akhiri, saya akan tinggalkan saudara dengan beberapa perenungan berikut ini. Before I conclude, let me leave you with these thoughts. Saudara, di awal kita mempelajari tentang karunia-karunia roh. Saya berkata bahwa daftar yang ditulis oleh Paulus di sini bukanlah daftar yang komplit. At the beginning of our study on spiritual gifts, I did mention that the list written by Paul here is not an exhaustive list. Ada karunia-karunia lain di dalam surat-surat Paulus yang lain kepada gereja di Roma, Efesus, dan juga yang ditulis oleh Petrus. There are other gifts mentioned in Paul's letters to the churches in Rome and in Ephesus, and also by Peter. Saya juga berkata bahwa Allah memberikan karunia kepada gerejanya sesuai dengan kebutuhan pada saat itu, untuk tempat itu. I also mentioned that God gives gifts to the church according to the needs of that specific time and place. Sebagaimana telah saya katakan tadi, bertahun-tahun yang lalu, hampir semua penyakit berakhir dengan kematian. Tapi tidak demikian sekarang. As I said earlier, years ago nearly all diseases would end in death, but now not anymore. Itu sebab pada saat itu karunia untuk menyembuhkan sangat-sangat dibutuhkan. Hence, the gift of healing was then very much needed. Namun sekarang Tuhan telah memberkati ilmu kedokteran sedemikian rupa sehingga banyak penyakit yang dapat disembuhkan. But God has blessed medical science in such a way that many diseases can now be cured. Nah, dengan pemahaman ini, dapatlah sekarang kita mengerti mengapa tidak terlalu banyak orang yang dikaruniakan karunia untuk menyembuhkan. With that in mind, we can understand why there are not many today who are gifted in healing. Jadi saudara, ini yang kita mau ingat. Terpenting adalah kesembuhan itu sendiri. You see, what matters is the healing itself. Bagaimana Tuhan menyembuhkan kita tidak sepenting kesembuhan itu sendiri. How God heals us is not as important as the healing itself. Jadi terimalah kesembuhan yang datang dari dokter-dokter
juga terimalah, sambutlah kesembuhan yang datang dari kesembuhan-kesembuhan ilahi. So let's welcome healing that comes from our physicians as well as that which comes from our spiritual healers. Dua-dua adalah alat di tangan Tuhan. Dan dua-dua adalah bukti kasih dan perhatiannya kepada kita. Both are tools in the hands of God. And both are proofs of His love and care. Perenungan yang berikut. Here's the next thought. Saudara, secara alamiah, kesembuhan tidak dimaksudkan untuk begitu meluas dan permanen sehingga mengalahkan yang tak dapat dihindari, yaitu kematian. By nature, healing is not meant to be so widespread and permanent that it will trump the inevitable, which is death. Selama kita hidup di bumi, pada akhirnya kematian akan mengalahkan penyembuhan. As long as we live on this earth, at the end of the day, death will always overcome healing. Kita semua akan mati. We all will die someday. Jadi meskipun kesembuhan itu penting dan dibutuhkan, kita mesti menerima kenyataan bahwa penyembuhan mempunyai keterbatasannya. So as important and needed healing is, we must accept the fact that healing has its limitation. Kita tidak selalu sehat. Being healthy does not last forever. Tidak. Namun saudara, kita tetap mesti berdoa meminta penyembuhan. But be that as it may, we should still pray for healing. Jangan menyerah. Tidak lagi berdoa dan berkata, buat apa? Bukankah kita akhirnya akan mati? Do not give up praying for healing and say, what's the point? We all will die eventually, won't we? Kita mesti terus berdoa. Karena di dalam berdoa untuk penyembuhanlah kita baru akan menerima penyembuhan. No, we should continue praying because it is in praying for healing that we will receive healing. Baik itu melalui campur tangan ilahi atau itu melalui tangan manusiawi. We should continue praying because it is in praying for healing that we will receive healing. Be it through His divine intervention or His human hands. Jadi saudara, orang yang lebih sering berdoa untuk penyembuhan akan lebih sering melihat dan menerima kesembuhan. So you see, those who pray for healing will most likely receive healing, see healing. Kita yang tidak berdoa untuk kesembuhan, lebih jarang melihat kesembuhan. And we who do not pray for healing will see less healing from God. Lebih lanjut, memang kita harus selalu berdoa untuk penyembuhan karena begitu kita berhenti, kita akan menutup pintu karya Tuhan yang ilahi. Dan kita akan kehilangan kesempatan melihatnya menjawab doa kita dan menyaksikan pekerjaannya yang ajaib. Furthermore,
we should continue praying for healing, because once we stop, we will close the door to God's divine work, and will miss out the wonderful opportunities to see Him answer our prayers and see Him work miraculously. Tapi tetap saudara, saya mau mengingatkan kita bahwa satu-satunya hal yang mencegah kita menerima kesembuhan adalah rencana Tuhan. But I should remind you that there is only one thing that will stop God from giving us the healing that we are praying for, and that is His plan. Tuhan tidak punya hati jahat sehingga tidak meluluskan permohonan kita. God does not have an evil heart that He will not want to give us the healing that we are praying for. Tuhan ingin memberikan kepada kita sesuai dengan yang kita doakan. God always wants to give us what we are praying for. Tapi kadang Dia tidak memberikan apa yang kita doakan, sebab rencananya berbeda dari apa yang kita doakan. But there are times He does not give us what we are praying for, because it so happens that His plan differs from what we are praying for. That's all. Jadi jangan sampai kita ini pahit, marah, karena Tuhan tidak menjawab doa kita. So do not become bitter and angry at God because He does not give us what we are praying for. Ingat, hanya rencananya lah yang menghentikan Dia memberikan apa yang kita mohon. Remember, it is only His plan that stop Him from giving us what we are praying for. Jadi terakhir, inilah sikap yang mesti kita miliki terhadap penyembuhan, yaitu siaplah dan terbukalah. So here's to be our attitude toward healing. Be available and be open. Artinya, siaplah dipakai Tuhan, berdoa untuk kesembuhan bagi orang. Make ourselves available to be used by God to bring healing to others through our prayers. Jangan membatasi pekerjaan Roh Kudus karena ketidakpercayaan. Do not restrict the work of the Holy Spirit because of our unbelief. Jadi sewaktu kita berdoa, percaya. Jangan ragukan Tuhan. So when we pray, believe. Do not doubt God. Buat apa berdoa kalau kita tidak percaya? What's the use of praying if we don't even believe it? Jadi percaya. Waktu kita berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan, kesembuhan, kita percaya Tuhan dengar dan Tuhan mau dan akan memberikan itu. So when we pray, God will give us the strength or somebody else's strength and the healing that that person needs. Believe He hears our prayer and He wants to and He will do as we pray for. Kalau sampai tidak terjadi karena rencananya berbeda, kita berkata, kehendak-Mu yang jadi. If what we pray for does not materialize, we say, Lord, I believe You, that You have a plan that is better, so I accept it. Dan yang kedua, terbukalah untuk menerima doa dari orang-orang yang berniat baik. And this is the second attitude that we should have.
Be open to receiving prayers of healing from well-meaning friends. Jangan menolak tawaran orang dan percaya waktu mereka itu berdoa buat kita. Do not reject their offers and do believe when they pray for us. Kita tidak tahu rencana Tuhan. We do not know God's plan. Siapa tahu Tuhan ingin menyembuhkan kita melalui mereka. Jadi terbukalah. Who knows? God wants to heal us through them. So be open. Beberapa tahun yang lalu, sewaktu dokter mulai mencurigai bahwa saya menderita kanker prostat, seorang rekan di sekolah Alkitab menawarkan untuk mengenalkan saya dengan seorang hamba Tuhan yang katanya memiliki karunia penyembuhan. Several years ago when my doctor began to suspect that I might have prostate cancer, a colleague in the Bible school offered to connect me with a fellow minister who reportedly has the gift of healing. Saya terima. I welcome the suggestion. Kemudian kami berbicara di telepon dan dia mendoakan saya. So we talked over the phone and he prayed for me. Tapi saya tetap menderita kanker. But I still have cancer. Jadi apa yang salah? So what went wrong? Tidak ada yang salah. Nothing went wrong. Rencana Tuhanlah yang menghentikan kesembuhan itu pada saat dia berdoa buat saya. It was the plan of God that stopped the healing when he prayed for me. Namun saudara, melewati sakit saya, perawatan-perawatan yang saya jalani, dan kesembuhan yang sekarang saya nikmati, saya belajar tentang kesempatan kedua. But through my sickness, treatment, and present healing, I learned about second chance. Mari kita berdoa. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Dalam doaku pandang, malam gelap jadilah terang. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kau tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Dalam doaku pandang, malam gelap jadilah terang. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Bapa, waktu Engkau menyembuhkan, Engkau membuka jalan. Lord, this is what we have learned and experienced, Lord. When you healed us, you opened the door. You opened the way. Seringkali ini yang kami alami, semua tertutup. Tapi Engkau campur tangan. Engkau menyembuhkan. Engkau membuka jalan. At times we feel like it's a dead end. There's no way out. But then you come and you heal us.
And when you do that, Lord, we see you open the way. Terima kasih. Teruslah buka jalan. Dan berilah kepada kami kesempatan kedua. So please continue to open the way. And please teach us about second chance. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amin. Makasih. Terima kasih Pendeta Paul untuk firman Tuhannya. Puji Tuhan kita diberi kesempatan kedua. Kiranya rencana Tuhan yang indah boleh terjadi di hidup kita. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian God will make way. Dia selalu akan buka jalan. Let us all stand up and sing this song. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By the roadway in the wilderness, He'll lead me. River in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain, and He will do something new today. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Di sungai, di gurun aku temui. Langit bumi kan lewat, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Om Peter Chua. Silakan Om. His eyes is on the sparrow.
Sebelumnya saya ingin ucapan terima kasih untuk doa-doa saudara-saudara sekalian di gereja ini dan juga Pastor Paul yang faithfully doakan saya tiap-tiap minggu karena saya harus menjalani radiasi. Walaupun dokter sudah periksa saya MRI, tidak ada cancer, tetapi ada fracture in my bone. Dokter bilang it might be because saya tambah umur. Jadi syukur nggak ada cancer, tapi saya harus menjalani radiasi 38 kali. Dan selama ini saya sudah jalani 18 kali. Jadi masih 5 minggu saya harus jalani radiasi hari Senin sampai hari Jumat tiap hari. Sekali lagi terima kasih untuk doa-doa sekalian. Dan lagu yang akan saya bawa adalah His Eyes is on the Sparrow. Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart be lonely and longs for heaven and home when Jesus is my portion, my constant friend is He. His eyes is on the sparrow, and I know He watches me. His eyes is on the sparrow, and I know He watches me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. His eyes is on the sparrow, and I know He watches me. Whenever I am tempted, whenever clouds arise, when song give place to sighing, when hope within me dies, I long to closer to Him. Home care He set me free. His eyes is on the sparrow, and I know He watches me. His eyes is on the sparrow, and I know He watches me.
I sing because I'm happy. I sing because I'm free. His eyes is on the sparrow, and I know he watches me. Just look at the sparrows. Itu burung Tuhan tidak cari makan, tapi Tuhan pelihara. And we are more than the sparrows. God will provide everything to us. Thank you. Thank you, Om Peter. Beautiful songs, beautiful voice, as always ya Om. Suaranya nggak berubah, padahal udah lansia ya. Tapi suaranya sungguh indah. Ya. Praise the Lord for the second chances Om that the Lord gives you. Oke, tiba waktunya kita memberikan persembahan syukur kita. Saya undang para petugas untuk maju ke depan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan untuk kami untuk memberikan persembahan kami, untuk menjadi bagian dari pekerjaan-Mu di dunia ini. Our Heavenly Father, thank you for the opportunity for us to give our offering, to be part of your work on this earth. Kiranya kami boleh memberi dengan sukacita. Let us all be a cheerful giver, Lord. Kiranya persembahan ini juga hanya digunakan untuk kemuliaan nama-Mu saja. May this offering be used to glorify your name. Thank you, Lord. In your precious name we pray. Amen. Sementara persembahan dijalankan, saya ingin mengundang Ibu Santi dan Ibu Devi untuk membawakan pujian Keep My Heart Loving You. Keep my eyes for only you, God. Keep my ears on your word. Keep my thought with your wisdom. Keep my heart loving you. Keep my voice praising you, God. Keep my measure in you. Keep my mouth spread with blessing. Keep my heart loving you. Keep my heart loving you faithfully.
to you. Lagi Peggy. Hiho. Okay. Thank you for our country duo. Ya. Mari kita akhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan dengan pujian suka-sukamu Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kiranya ini menjadi moto kita. Whatever you want, Lord, whatever you want to do with our life, Lord. Suka-sukamu Tuhan. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Mari kita menerima berkat Tuhan. Let us now receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus beserta dengan kita sekalian. And may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us all. Dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Ketiga
Jemaat saya persilakan duduk. Saya akan membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, persekutuan wanita dan persekutuan pria akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli dari pukul 10 sampai jam 12 siang di gereja. Semua wanita dan pria diundang untuk hadir. Yang kedua, hari Minggu depan di Kebaktian Lifeline, itu jam 9:30 ya, akan diadakan baptisan kudus untuk saudara Ian Goh. Dia putra dari saudara Oscar dan saudari Grace Pratama, dan juga saudari Tracy de los Santos ya. Harap jemaat terus mendoakan perjalanan iman dari kedua saudara ini. Yang ketiga, hari ini ada latihan paduan suara dan angklung. Yeay katanya. Oke, yang keempat, terima kasih bagi mereka semua yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Semuanya Tuhan memberkati. Dan apakah ada yang baru pertama kali hadir? Enggak ada ya. Semuanya wajah-wajah lama. Oh, ada satu. Oh, ada satu. Oke. Ini can you introduce yourself? Boleh memperkenalkan? Oh, oke. Cucunya, cicinya Om Bengki. Aduh, cucu cici. Welcome. Tadi namanya nggak kedengeran. Anita. Oke. Welcome Anita. Cucu cici ya. Oke. Berikut adalah ada lagi? Nggak ada ya. Oke. Kami ucapkan selamat hari ulang tahun. Nah, yang ini nih, yang tadi nyanyi tuh suaminya. Dia ingin mempersembahkan lagu untuk Tante Yvonne Chua, tanggal 15 Juli. Happy birthday Tante Yvonne. Terus yang kedua, Pak Robi Sidarta, 16 Juli. Ini guru sekolah minggu, Beverly Laksana, 17 Juli. Ibu Dewi Tan, 19 Juli, kayak happy birthday Tante Dewi. Dan ini yang anak kecil yang mau 1 tahun kayaknya ya. Anel, Mercy, Christian, 19 Juli. Anaknya Denny. Oke, happy birthday. Untuk kehadiran dan persembahan ada di atas semua, dan juga untuk para pelayan minggu depan, harap membaca nama-namanya dan hadir tepat pada waktunya. Mari kita akhiri ibadah kita dengan berdoa untuk persekutuan kita. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu selama ibadah tadi. Thank you Lord for being with us this whole time. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Thank you for your word. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kiranya itu semua dapat kami gunakan untuk kemuliaan-Mu. Thank you for all the chance that you gave us. May we use it to glorify your name. Bapa, bless our fellowship and bless the food that we're about to eat so it may nourish our body and strengthen our faith. Berkati persekutuan kami dan makanan yang akan kami santap sehingga memberi kekuatan jasmani dan memperteguh iman kami. Berkati juga orang-orang yang kekurangan ya Tuhan. Bless also the needy ones, Lord. Bapa, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. We lift up our life into your hand. Thank you Lord, in your precious name we pray and give thanks. Amen. Ibadah selesai, selamat hari Minggu.